Faqala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu ar-rabi'atul asyar ad-da'watu sirran. Bada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bid-da'wati sirran lamma nazala alaihi ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Fase yang pertama daripada dakwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan cara tidak terang-terangan, tidak secara terbuka, tidak secara umum. Nanti ada setelahnya beliau berdakwah dengan terang-terangan. Setelah 3 tahun beliau menjalankan dakwah dengan secara sir ataupun sembunyi-sembunyi. Tatkala turun ayat Al-Quran, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Nah, setelah sebelumnya kita dengarkan daripada peristiwa turunnya ayat Al-Quran yang pertama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Itu sekitar bulan Ramadan. Menurut sebagian riwayat yang sahih sekitar 17 Ramadan. Turun ayat Al-Quran yang pertama ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beribadah, bertahannuts, berkhalwat di Gua Hira. Nah, ini gambaran bagi kita bagaimana seseorang yang dalam rangka menjalankan dakwah itu terlebih dahulu harus membekali dirinya dengan ilmu. Nah, ini dicontohkan oleh Nabi kita SAW ketika beliau di Gua Hira mendapatkan ilmu daripada malaikat Jibril alaihissalam. Jadi seseorang yang dalam misi dakwah mengajar manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala itu terlebih dahulu harus membekali dirinya dengan ilmu pengetahuan serta bimbingan daripada gurunya. Nah, itu ayat pertama yang turun dan berkaitan dengan menuntut ilmu, Iqra. Jadi kita diajarkan, diperintahkan untuk membaca, bukan mendengar, bukan mendengar YouTube misalnya, bukan dengan melihat, tapi membaca di sini. Jadi sudah jelas ayat Al-Quran menyatakan Iqra. Jadi yang namanya menuntut ilmu itu harus ada qiraah, harus ada yang namanya membaca. Makanya kita diajarkan bagaimana? Disuruh dulu muridnya membaca. Nah, itulah yang dinamakan taklim. Jadi ada proses membaca dari si murid, kemudian juga dari si guru. Nah, itu proses menuntut ilmu seperti itu. Jadi nggak ada yang namanya menuntut ilmu sekedar mendengar. Itu nggak ada. Bukan ajaran Nabi kita SAW itu semata-mata mendengar. Makanya sebagaimana di dalam hadis, kun aliman au mustami'an. Nah, jadi jadilah orang yang alim. Terus kalau nggak jadi orang alim, yang kedua apa? Au muta'alliman dulu. Aliman atau muta'alliman. Jadi orang yang menuntut ilmu. Menuntut ilmu tadi prosesnya seperti apa? Ada gurunya, ada proses membaca. Jadi ada tukar menukar, saling membaca dari si guru dan si murid. Nah, itu yang namanya proses belajar mengajar.
Kemudian kalau nggak bisa juga, nah makanya diajarkan apa? Membawa buku, catatan, membawa kitabnya supaya ada proses qiraah tadi, supaya ada proses membaca. Kalau kita nggak bawa kitab, nggak bawa pulpen, nggak bawa buku catatan, berarti nggak masuk kategori yang kedua. Kun aliman, ini tingkatan yang pertama, tingkatan yang paling tinggi. Tidak ada derajat yang tinggi setelah derajat kenabian di bawahnya kecuali orang-orang alim dan orang yang menuntut ilmu. Jadi kalau nggak bisa alim, ya udah muta'alliman atau muta'alliman. Itu prosesnya tadi dengan mengaji kepada seorang guru, ada kitabnya, ada proses qiraahnya. Nah, itulah yang dinamakan muta'alliman. Jadi kita usahakan untuk menjadi minimal muta'aliman kalau nggak bisa jadi orang alim. Walaupun misalnya sampai akhir hayatnya nggak pernah jadi guru, nggak pernah jadi ulama, tapi terus saja menuntut ilmu sampai akhir hayatnya. Nah, itu sudah disebutkan dalam satu riwayat, itu kedudukannya sama dengan ulama. Jadi orang muta'aliman itu kedudukannya sama dengan orang alim. Dan tidak ada jaraknya dengan derajat kenabian. Jadi di bawah kenabian yaitu ulama dan muta'aliman, orang yang menuntut ilmu. Kalau nggak bisa juga jadi muta'aliman atau mustami'an. Jadi kita usahakan dulu menjadi orang yang menuntut ilmu kalau nggak bisa menjadi orang alim. Kalau nggak bisa bagaimana? Au mustami'an. Nah, mustami'an seperti apa? Mendengar tapi diresapi, difahami, dihafalkan. Walaupun nggak bawa catatan, tapi didengarkan dan diresapkan. Bukan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nah, itu yang dikatakan Habib tadi. Jadi harus meresap. Sebagaimana disebutkan dalam hikmah sebelumnya di dalam kitab Hikam. Jadi tanah yang baik bagaimana? Menyerap air dan menyimpan airnya. Enggak lewat doang. Jadi diserap airnya. Jadi minimal dia sudah menyerap airnya. Jadi minimal dia menyimpan ilmu tadi. Nah, itu orang mustami'an. Makanya para sahabat itu kebanyakan sekalipun mereka tidak mencatat, tapi mereka mempunyai hafalan yang kuat. Makanya salah satu syarat daripada hadis dikatakan sahih itu si perawinya yang meriwayatkan hadis dia harus mempunyai catatan yang lengkap yang memang didapat dari gurunya. Atau dia mempunyai hafalan yang kuat. Jadi memang dia dapatkan dari gurunya seperti itu. Dan yang dia hafal juga seperti itu. Nah, itulah yang dinamakan proses menuntut ilmu. Jadi harus muta'aliman dulu. Sebagaimana Nabi kita SAW mendapatkan ayat daripada malaikat Jibril, Iqra. Jadi dihafal beliau dan beliau sampaikan kepada sahabat-sahabat beliau. Bagaimana kalau seandainya Nabi lupa, cuman dengar doang? Jadi Nabi ketika itu cuman mendengar. Jadi prosesnya enggak mustami'an. Karena Nabi ma'an Nabi qari'in, kata Nabi. Aku bukan orang yang bisa membaca, atau aku orang yang tidak pernah membaca. Jadi beliau, kenapa beliau tidak melalui proses muta'aliman, justru beliau langsung ke mustami'an. Nah, itu suatu kelebihan dari beliau. Kalau seandainya beliau muta'aliman, oh nanti dikira, oh ini dapatnya Al-Quran ini dari hasil ngaji, dari hasil belajar sama orang Yahudi, hasil belajar di orang Nasrani, atau orang-orang terdahulu. Makanya Nabi itu tidak dengan proses belajar dengan manusia yang lain, langsung kepada malaikat Jibril. Jadi dalam proses mustami'an. Enggak ada Nabi mencatat, enggak.
Jadi kita tidak seperti itu. Kita justru harus dengan proses belajar. Makanya ayat yang turun Iqra. Kalau Nabi apa? Ma'an Nabi Qari'in, kata Nabi. Makanya Nabi menjawab Ma'an Nabi Qari'in. Itu yang proses yang kita dapatkan daripada ayat Al-Quran yang pertama kali turun kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tujuannya untuk menuntut ilmu. Nabi diperintah untuk membaca, tapi yang dimaksud siapa? Umat beliau. Karena Nabi ma'an Nabi Qari'in. Jadi Nabi tidak membaca ma'an Nabi Qari'in, melainkan yang diperintah Iqra itu umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah. Ahlan wa sahlan. Jadi ayat ataupun Al-Quran yang pertama turun kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Iqra sampai kepada 5 ayat setelahnya. Alhamdulillah. Jadi situ mengajarkan daripada kita untuk menuntut ilmu. Kemudian setelah peristiwa Nabi turun kepada beliau ayat Al-Quran yang pertama atau beberapa ayat yang pertama, kemudian setelah itu beliau pulang kembali ke rumah beliau. Nah, ada 2 riwayat, ada yang mengatakan begitu beliau turun daripada Gua Hira tadi, datang lagi malaikat Jibril. Di riwayat yang lain 1 bulan kemudian turun ayat Al-Quran yang kedua kali kepada beliau. Setelah sekian lama tidak turun ayat Al-Quran. Nah, manakala beliau turun daripada Gua Hira, tiba-tiba ada suara, "Ya Muhammad." Terus Nabi kita ini cari-cari sebelah kanan, sebelah kiri, nggak ada. Ada suaranya tapi nggak ada wujud seseorang pun. Akhirnya beliau melihat ke atas. Beliau melihat malaikat Jibril sedang duduk di Arsy. Arsy itu ya semacam kursi. Anta Rasulullah wa ana Jibril. Kemudian disampaikanlah ayat Al-Quran, ya ayyuhal muddatsir. Ada juga yang mengatakan ayat Qurannya ketika beliau pulang karena ketika itu beliau bertemu dengan malaikat Jibril dalam keadaan kedinginan, menggigil. Akhirnya pulang beliau ke rumah. Di sebagian riwayat Siti Khadijah mengirim salah satu pembantu beliau untuk menjemput Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke rumah. Beliau minta selimuti dengan istri beliau. Kemudian diberikan air dingin supaya beliau hilang menggigil beliau, dikasih air hangat supaya beliau hilang daripada perasaan menggigil tadi. Nah, akhirnya datang malaikat Jibril ini menyampaikan wahyu, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Ya ayyuhal muddatsir. Nah, ini panggilan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Makanya salah satu daripada nama Nabi Al-Muddatsir.
wahai orang yang sedang berselimut. Jadi ketika itu Nabi sedang berselimut. Terus apa? Kum fa'anzir, bangunlah daripada tempat pembaringanmu. Fa'anzir. Nah, di sini beliau diperintahkan untuk menyampaikan dakwah beliau. Nah, ini perintah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah. Tapi di sini belum disampaikan untuk berdakwah secara umum. Jadi tidak ada kelanjutannya yang menyebutkan untuk berdakwah secara umum. Melainkan terusan ayatnya wa rabbaka fakabbir. Jadi agungkanlah, besarkanlah, muliakanlah Tuhanmu. Artinya kuatlah tauhidmu, akidahmu, supaya tidak terpengaruh dengan akidah-akidah kufar Quraisy ketika itu. Jadi memperkuat akidah beliau. Nah, ini tujuannya kepada kita. Beliau sudah kuat. Jadi tujuannya ini kepada umat beliau. Fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Nah, itu ayat yang pertama. Ayat tadi menyatakan untuk berdakwah, kemudian beribadah dengan tauhid yang benar. Wa thiyabaka fatahhir. Kemudian sucikanlah pakaianmu daripada apa? Daripada najis. Nah, kebanyakan ulama tafsir menyebutkan yang dimaksud di sini untuk membersihkan badanmu dan pakaianmu daripada najis ataupun maksiat. Jadi tidak semata-mata najis secara zahir. Nah, najis juga ada yang batin. Adapun menurut Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan ada tambahannya lagi, wa khulqaka hassin, dan baguskanlah akhlakmu. Nah, ini berkaitan dengan ilmu fikih. Ada kaitannya dengan ilmu fikih. Jadi kita untuk melaksanakan sholat itu harus suci daripada najis, terutama najis yang zahir yang dimaksud di dalam fikih di sini. Warrujza fahjur. Warrujza fahjur, jauhilah, tinggalkanlah sembahan-sembahan daripada kaummu, yaitu berhala-berhala, patung-patung. Nah, kalau maknanya ar-rijza, ada yang mengatakan war-rijza fahjur. Artinya tinggalkanlah najis, baik najis zahir maupun najis batin. Dan maksiat tinggalkanlah, jauhilah daripada maksiat. Najis, baik yang zahir, yang batin, itu jauhi. Begitu juga maksiat. Di sebagian tafsir disebutkan tambahannya wal ma'tham fatruk, dan segala bentuk dosa tinggalkanlah, sekalipun itu dosa kecil. Wala tamnun tastakthir. Nah, ini modal ataupun pegangan seorang ad-da'i ilallah atau orang yang berdakwah, itu jangan mengharap imbalan, jangan mengharap bayaran. Atau makna lain disebutkan jangan memberikan sesuatu kepada orang yang meminta tapi tujuannya untuk menambah-nambah apa yang sudah dia punya. Dia ini orang yang berada, dia ini orang yang sudah punya banyak harta tapi masih minta. Nah, jangan diberikan kepada orang yang sudah memiliki. Wali rabbika fasbir, dan terhadap Tuhanmu maka hendaklah engkau bersabar. Nah, itu ayat Al-Quran
Nah, di sebagian riwayat dikatakan ini ayat Quran yang turun yang kedua kali kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana di sini menunjukkan bahwasanya turun izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah kepada siapa? Kepada orang-orang terdekat beliau dulu, yaitu keluarga-keluarga beliau, kerabat-kerabat beliau, dan sahabat-sahabat ataupun kenalan-kenalan beliau yang beliau sudah mengetahui bagaimana sifat orang tersebut. Makanya di situ ayat tadi wathiyabaka fatahhir, di sini disebutkan wathiyabaka fatahhir itu juga bisa dimaknakan terhadap keluargamu, berilah peringatan kepada mereka, berilah nasihat kepada mereka. Nah, di situ menunjukkan dakwah yang pertama kali selain kepada diri pribadi, dan kepada orang-orang terdekat daripada keluarga. Nah, itu ayat Al-Quran yang turun kepada Nabi kita SAW dalam rangka Allah memberikan izin, memberikan mandat kepada Nabi kita SAW untuk menyampaikan dakwah beliau, terutama kepada keluarga beliau dan kenalan-kenalan beliau yang beliau sudah mengetahui bagaimana sifat-sifat mereka. Mungkin itu dulu yang kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaatnya, mendapatkan pengetahuan daripada sirah nabawiyah ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat ini baik dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu dulu yang disampaikan. Selanjutnya kita mohon kepada Al-Habib terus untuk